Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, saya akan langsung menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul Turunnya Al-Quran yang Mulia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apa dia? Bukan hari jadian kamu dengan dia. Bukan hari Valentine yang selalu dirayakan orang kafir. Bukan hari ngeprank sedunia. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung sekali, yakni turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saudara-saudariku, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yakni selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahunnya di Madinah Al-Munawwarah. Mungkin pertanyaan yang ada di benak kalian, kenapa ya Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja? Kan tidak payah nunggu 23 tahun. Itu karena turunnya wahyu saat itu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar para sahabat lebih mudah menghafal dan mentadabburi isi Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Peristiwa mulia ini diawali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginjak usia 40 tahun berkholwat di Gua Hira. Tiba-tiba datang seseorang menangkap beliau sambil menyuruh beliau, "Iqra, bacalah." Apa jawaban Nabi? "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Yang menyuruh Nabi tadi tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat utusan Allah yang pernah datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi terdahulu, yakni Jibril alaihissalam. Jibril menyuruh Nabi hingga 3 kali, dan jawaban Nabi pun tetap sama. Hingga Jibril pun menuntut Nabi membaca sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itulah firman Allah yang pertama kali turun kepada baginda kita, sekaligus mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi fillah rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qur'anu fihi khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum hukmu ma bainakum, au kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, Al-Quran di dalamnya termaktub riwayat tentang orang-orang pendahulu sebelum kamu, dan tentang berita orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya fungsi Al-Quran itu sangat banyak sekali. Akhi fillah rahimakumullah. Al-Quran juga memiliki nama dan fungsi lain, seperti Al-Huda yang artinya penjelas, seperti Al-Furqan yang artinya membedakan antara yang hak dan yang batil, Al-Mubayyin yang artinya penjelas, Ar-Rushd yang artinya pengarah kepada hal yang berguna, Rahmat kasih sayang, An-Nur penerang kehidupan, dan Asy-Syifa yang artinya obat, serta masih banyak lain fungsi Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fis sholati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berada di dalam sholat, adalah baginya setiap huruf 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis sholati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membacanya dan dia dalam keadaan duduk dalam sholat, adalah baginya setiap huruf 50 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin 25 hasanah. Dan barang siapa yang membacanya dan dia di luar sholat dalam keadaan suci, adalah baginya 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin 10 hasanah. Dan barang siapa yang membacanya dan dia dalam keadaan tidak suci, adalah baginya setiap huruf 10 kebaikan. Jadi saudaraku,
jika pahala kita membaca Al-Quran, ganjaran kita membaca Al-Quran sebegitu besarnya, bagaimana jika kita membacanya di bulan suci Ramadan ini, yang mana segala amal dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Coba saudara-saudara bayangkan, jika ada tamu yang istimewa, yang terhormat, datang kepada kita, menawar kita rumah besar, pesawat, helikopter, kolam berenang, emas, makan melimpah, tapi kita menolak, sungguh rasanya sangat rugi. Begitulah jika kita menolak bertadarus, bersedekah, berinfak, berzikir di jalan Allah Ta'ala, yang dimana ganjarannya lebih besar daripada kiasan dunia yang saya sebutkan tadi. Akhi fillah rahimakumullah. Para sahabat, tabi'in dan ulama terdahulu ketika memasuki bulan suci Ramadan ini, mereka sangat rajin, sangat semangat dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada dari mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, bahkan ada yang lebih dari itu. Masya Allah. Tidakkah ada keinginan kita untuk meniru mereka? Marilah kita beramal di bulan suci ini lebih semangat dan lebih rajin dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para ulama dan tabi'in terdahulu rahimahumullah. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena saya hanya adalah makhluk Allah yang selalu salah dan lupa. Billahi taufiq wal hidayah ta'ala wa barakatuh.